Sejumlah kasus investasi tak berizin banyak yang berujung pada meja hukum. Tak sedikit korbannya belum menemukan kejelasan akan nasib dana yang mereka investasikan. Para korban hanya bisa menunggu dalam ketidakpastian. Uang mereka bisa kembali atau justru harus gigit jari. Kemudian mereka datang kemarin menuntut haknya dikembalikan. Tadi dengar dulu. Tidak ada investasi yang berbuah untung besar dalam waktu singkat. Sebuah investasi selalu membutuhkan waktu dan proses untuk menghasilkan untung. Sayangnya masih banyak pihak yang terjebak dalam perangkap investasi ilegal. Seringkali alasannya hanya karena melihat ada yang berhasil mendapat untung. Tawaran tak masuk akal sekalipun mereka terima tanpa pikir panjang. Masih terekam jelas beberapa kasus investasi bodong yang merugikan ratusan ribu orang di tahun 2017 lalu. September 2017, masyarakat di tanah air dikejutkan dengan pengaduan sejumlah orang yang telah menjadi korban bisnis multilevel marketing PT Miwan Global Indonesia atau MGI. Korbannya mencapai 22.000 orang dengan kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Para korban yang geram menggerebek sejumlah ruko di kawasan Tanjung Priok, Jakarta yang merupakan tempat beroperasinya investasi bodong MGI. Nasabah PT MGI berasal dari berbagai daerah. Sejumlah korban dari Balikpapan, Kalimantan Timur mengaku merugi hingga ratusan juta rupiah. Kasus investasi bodong lainnya yang menyita perhatian adalah Koperasi Pandawa Mandiri Group. 500.000 orang menjadi korbannya. Total kerugian dalam kasus ini diperkirakan mencapai 3,8 triliun rupiah. Bos besar Pandawa Group Salman Nuryanto akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda 200 miliar rupiah. Sementara 26 leader Pandawa Group dihukum 8 tahun penjara. Tak berhenti di kasus Pandawa, muncul lagi kasus investasi bodong lainnya yang juga merugikan ratusan ribu orang. 700.000 orang telah menginvestasikan uangnya di PT Cakra Buana Sukses Indonesia dan Dream Freedom. Namun sayang, bukan untung yang mereka dapat, sebaliknya mereka harus merelakan uangnya menghilang karena ternyata iming-iming keuntungan hanyalah tipuan belaka. Kasus besar investasi bodong itu mestinya bisa menjadi pelajaran, namun nyatanya tidak demikian. Padahal dari sekian banyak korban, setengahnya memiliki pengetahuan literasi keuangan yang cukup dan mengetahui resiko sebuah investasi. Rupanya keinginan untuk memperoleh keuntungan besar kerap membuat orang tidak berpikir rasional. Meski banyak yang terungkap, investasi bodong baru terus bermunculan. Apalagi kini banyak yang memanfaatkan teknologi sehingga penyebarannya semakin luas dan cepat. Sekarang Pak juga banyak investasi dengan model multi-level marketing Pak. Itu sebetulnya bagaimana sih Pak soal aturan investasi multi-level marketing itu? Atau yang lebih jauh lagi Pak dengan sistem Ponzi Pak, money game? Ya, perlu kita cermati bahwa multi-level marketing itu adalah sesuatu kegiatan yang legal sebenarnya sepanjang mendapatkan surat izin usaha penjualan langsung (SUPL). Tetapi apa yang terjadi di beberapa kasus investasi legal, multi-level marketing ini diterjemahkan menjadi suatu kegiatan-kegiatan yang disalahgunakan. Jadi kebanyakan kegiatan-kegiatan mereka itu prinsipnya atau modusnya seperti ini. Mereka menjual barang, tetapi barang ini tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Tidak bisa digunakan atau memang tidak dibutuhkan. Tetapi yang diharapkan masyarakat adalah semakin banyak peserta yang akan ikut, semakin banyak bonus yang akan didapat. Nah, prinsip-prinsip bonus dari kepesertaan ini memang melanggar prinsip atau undang-undang perdagangan dengan istilah skema piramida. Ya. Jadi kita mendapatkan uang bukan karena kita makin banyak menjual barang, tetapi karena makin banyak merekrut orang-orang di bawah. Dari rekrutmen orang ini. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini bukan multi level marketing sebenarnya. Ini adalah kegiatan. Ini jelas dilarang Pak ya? Dilarang kegiatan ini di undang-undang perdagangan. Ada tidak Pak kegiatan usaha yang masih melakukan praktik seperti ini Pak? Dari beberapa entitas yang kami panggil, itu memang seperti kegiatan multi level marketing ini memang marak ini sebenarnya. Jadi di beberapa kali rapat di Satgas, kami menemukan perusahaan-perusahaan yang menawarkan
kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi seakan-akan mereka itu menjual barang padahal bukan barangnya yang dijual. Itu hanya seperti kamuflasenya, Pak, ya? Kamuflasenya, jadi skema piramida yang terjadi. Nah, itu tindakannya yang dilakukan kepada entitas seperti itu apa, Pak? Kementerian Perdagangan sudah melakukan banyak tindakan tentunya di sini, karena Kementerian Perdagangan itu punya satuan kerja pengawasan di sana yang melakukan tindakan kepada perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Kalau toh ternyata itu masih ada yang luput dari pengawasan, Pak, sebagai korban apa yang bisa dilakukan, Pak? Apakah ke Kementerian Perdagangan, ke OJK, atau langsung ke kepolisian, Pak? Ya, jadi kalau memang ada korban yang terjadi dari pelaku-pelaku usaha yang diduga ilegal ini, kami sangat mendorong supaya segera melapor ke kepolisian. Ini menjadi kesulitan bagi kami sebenarnya. Dalam memberikan efek jerah kepada para pelaku ini, seringkali kami tidak dapat menemukan korban sebagai pelapor untuk kegiatan-kegiatan ini. Nah, korban ini di beberapa kasus memang ada yang datang ke kami sampaikan kepada mereka supaya kita segera lapor ke kepolisian. Tetapi di beberapa kasus memang ini korban ini sering tidak ada yang lapor. Nah, kami melihat ada 3 kemungkinan mereka tidak lapor. Yang pertama, mereka itu malu sudah menjadi korban dari investasi legal. Kemudian 2, uangnya mungkin nggak seberapa, daripada capek-capek ya nggak usah gitu kemungkinan. Kemudian ketiga, ada teror dari para pelaku ini. Namun demikian, kami dari Satgas Waspada Investasi sangat mendorong kepada masyarakat untuk segera melaporkan para pengurus atau entitas yang diduga melakukan kegiatan ilegal. Karena apa? Ini menjadi bantuan kepada kami untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku ini, sehingga masyarakat bisa lebih terlindungi dari pelaku-pelaku ini. Ada yang sudah melakukan praktik pengumpulan uang lewat sistem Ponzi itu selama cukup lama lah, Pak, ya, katakanlah setahun itu. Apakah tidak bisa itu sebetulnya dideteksi secepat mungkin, Pak, dari pemerintah supaya korbannya tidak banyak begitu, Pak? Iya, harusnya memang terdeteksi secara dini, tetapi masalah yang terjadi saat ini ada beberapa kegiatan pengumpulan dana, contohnya arisan online atau kegiatan-kegiatan yang menghimpun dana yang berada dalam satu kelompok tertentu. Kita tidak mengetahui ini sebenarnya pada saat mereka maksudnya masih grup-grup menikmati. tertutup begitu, Pak? Iya, grup tertutup. Tapi setelah ada korban, ini baru muncul keluar. Nah, oleh karena itu kami meminta masyarakat apabila dalam satu grup ada suatu arisan online atau penghimpunan dana yang menawarkan keuntungan yang sangat tinggi, cobalah di-share keluar sehingga kita bisa secara dini melakukan tindakan kepada para pelaku itu. Terakhir, Pak Tongam, sejauh mana masyarakat yang sudah menjadi korban dari investasi bodong ini bisa mendapatkan uang mereka kembali, Pak? Iya, kalau mengenai uang kembali, ini perlu kita lihat juga dalam beberapa kasus yang kami tangani, bahwa uang ini memang tidak banyak kembali kepada masyarakat yang menanam dananya. Karena apa? Uang ini sudah digunakan untuk memberikan bonus kepada mereka. Sudah digunakan untuk membayarkan imbal hasil kepada mereka. Uang ini juga sudah digunakan untuk melakukan acara-acara yang sangat mewah oleh pelaku-pelaku ini. Oleh karena itu, pada kasus-kasus investasi legal ini, jumlah kewajiban pengurus itu sangat lebih besar daripada aset yang ada saat ini. Sehingga daripada menunggu jadi korban, kami sangat mengharapkan masyarakat agar waspada apabila ada penawaran yang sangat menggiurkan ini, supaya lebih hati-hati. Karena kita sudah lihat beberapa pengalaman yang terjadi. Jadi belajar dari pengalaman, contohnya pengalaman Koperasi Pandawa yang dana yang dihimpun sangat besar, ternyata uang masyarakat tidak kembali. Itu. Jadi jangan salah langkah. Jangan salah langkah. Di awal, Pak, ya. Karena sangat harapan untuk mendapatkan uang kembali itu kecil, Pak, ya. Kecil. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ciri yang paling umum sebenarnya dari investasi bodong ini adalah dia akan memancing greedy kita, rasa serakah kita.